Ini dalam krisis pangan pertama Republik. Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi beras tertinggi di dunia. Beras adalah komoditas pangan utama yang sangat sensitif secara politik dan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah Indonesia seringkali melakukan impor beras, terutama ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi. Namun, proses impor ini rentan terhadap praktik korupsi, termasuk manipulasi data, markup harga, dan penyalahgunaan wewenang. Jaringan korupsi ini melibatkan importir beras dari Singapura dan Tiongkok yang bekerja sama dengan oknum-oknum di dalam negeri, termasuk pejabat pemerintah dan pengusaha. Modus operandi yang digunakan antara lain: 1. Manipulasi data. Impor. Jaringan ini memanipulasi data jumlah beras yang diimpor. Mereka melaporkan jumlah yang lebih besar dari yang sebenarnya masuk ke Indonesia, sehingga selisihnya dapat dijual di pasar gelap atau diekspor kembali ke negara lain. 2. Markup harga. Harga beras yang diimpor sengaja dinaikkan, markup, untuk mengeruk keuntungan lebih besar. Selisih harga tersebut kemudian dibagi di antara anggota jaringan. 3. Penyuapan. Oknum-oknum dalam negeri menerima suap untuk mempermudah proses impor, termasuk memberikan izin impor tanpa melalui prosedur yang seharusnya. 4. Penggunaan perusahaan bodong. Jaringan ini menggunakan perusahaan-perusahaan bodong atau shell company yang didirikan khusus untuk melakukan transaksi impor beras. Perusahaan-perusahaan ini seringkali tidak memiliki kegiatan usaha nyata selain untuk memfasilitasi transaksi korupsi. Dampak kerugian praktik korupsi ini menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun sosial. Beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain. 1. Kerugian keuangan negara. Negara mengalami kerugian finansial akibat markup harga dan manipulasi data impor. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru masuk ke kantong pribadi para pelaku korupsi. 2. Gangguan pasokan beras. Manipulasi impor beras dapat mengganggu stabilitas pasokan beras di dalam negeri. Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan beras dan kenaikan harga, yang pada akhirnya memberatkan masyarakat. 3. Merusak reputasi Indonesia. Kasus korupsi ini merusak reputasi Indonesia di mata internasional, terutama dalam hal tata kelola perdagangan dan pemberantasan korupsi. Penanganan kasus lanjut part 2 guys. Part 2 penanganan kasus-kasus ini akhirnya terungkap setelah adanya investigasi oleh Lembaga Anti Korupsi Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. KPK bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan, untuk mengungkap jaringan korupsi ini. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain. 1. Penyelidikan dan penyidikan. KPK melakukan penyelidikan mendalam terhadap perusahaan-perusahaan importir dan oknum-oknum yang terlibat. Mereka melacak aliran dana dan dokumen-dokumen yang mencurigakan. 2. Penangkapan dan penahanan. Sejumlah pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam jaringan korupsi ini ditangkap dan ditahan untuk menjalani proses hukum. 3. Pengembalian kerugian negara. KPK juga berupaya untuk mengembalikan kerugian negara dengan menyita aset-aset yang diperoleh dari hasil korupsi. Pelajaran yang diambil kasus ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam proses impor, terutama untuk komoditas strategis seperti beras. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa antara lain. 1. Penguatan sistem monitoring. Pemerintah perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap proses impor beras, termasuk penggunaan teknologi untuk memantau aliran barang dan dana. 2. Peningkatan transparansi. Proses pengadaan dan impor beras harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik dalam pengawasan. 3. Penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu untuk menciptakan efek jera. Kasus jaringan korupsi impor beras Singapura Tiongkok